4C kita bisa melakukan upaya pengembangan diri, maka disinilah letak bagaimana kita memahami, menggunakan dan mengimplementasikan sastra milenial itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Dengan menguasai aspek-aspek struktural dan fungsional untuk bisa memahami literasi dasar. Kenapa? Kenapa saya harus katakan kita paham tentang struktural dan fungsional? Jadi bukan masalah pemahaman linguistik struktural dan fungsional itu menjadi bagian hal, loh Pak Romadi belajar linguistik kok akan berdampak pada kehidupan dan memahami sastra milenial berbasis literasi. Iya, karena sebenarnya dengan kita memahami aspek-aspek fungsional dan struktural dalam kehidupan nyata, itu akan mengantarkan kita memahami dunia nyata dengan aneka konteks. Maka kenapa saya katakan 6 literasi dasar ini wajib dikuasai oleh mahasiswa, oleh generasi abad 21. Yang pertama, literasi menulis dan membaca. Ini menjadi kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan. Maka selalu saya dengungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Hal inilah yang sebenarnya menjadi pemantik nyata bagaimana kita mampu merealisasikan diri, mewujudkan diri untuk memotivasi diri. Maka saya selalu mengatakan bagaimana untuk memantik semangat ini. Kenapa saya mohon maaf dikatakan Mas Karno tadi tulisan-tulisannya selalu ada di sana. Itu sebenarnya bagian saya untuk mewujudkan, memantik karakter menulis dan kemandirian saya. Kalau tidak saya yang memotivasi diri sendiri, ya tidak ada orang lain yang memotivasi saya. Maka saya memotivasi diri sendiri dengan memaksa diri. Dengan memaksa diri, mewajibkan diri setiap hari menulis apapun yang ditulis. Jadi ketika kita mewajibkan diri setiap hari menulis, kalaupun tidak tulisan opini, ya tulisan puisi, ya tulisan pantun, ya tulisan apapun. Kita misalnya sehari menghasilkan satu puisi, kita 30 hari, 3 bulan kita sudah terbitkan jadi antologi puisi. Cuma untuk bisa mewujudkan dengan kata-kata itu mudah, tapi merealisasikan. Padahal ini kalau misalnya saya ketemu Mas Wahono, ini bisa menghasilkan satu puisi. Duh Kang Mas, dari pasorianmu senantiasa memberikan pemantik ide yang tidak akan lekang oleh waktu. Tapi cerita kita masa lalu mengantarkan semangat kita yang akan menjadi harapan sepanjang waktu. Hari ini aku datang kepadamu. Apa yang kau berikan akan tetap menjadi asupanku sepanjang waktu. Matahari, bintang, dan bulan tetap bersinar. Tapi hatiku senantiasa terpantik dan terpaut untukmu. Ya, cie. Nah, ini kan misalnya kita apalagi nek Nyon Sewu ini kita generasi-generasi sangat muda. Saya, Mas Wahono, Mas Karno ini kan generasi-generasi sangat muda. Dan nek generasi-generasi tua kayak mahasiswa itu, wah sehari bisa menghasilkan 10 puisi ya. Melihat bintang akhirnya terpana hati dan pikirannya. Jiwa merana tetapi kau tetap tiada. Wah, itu nanti kan bisa menjadi banyak karya ketika kita menghasilkan ide-ide yang memantik seperti itu. Tapi ini penting. Saya memiliki visi pribadi dalam literasi ini sejak baik saya berkutat mengembangkan di perpustakaan, lalu saya juga menjadi kepala pengembangan SDM pustakawan di Indonesia. Dan juga saat ini masih menjadi konsultan untuk pengembangan perpustakaan dan literasi di nasional. Itu menjadi salah satu pemantik. Saya tuh punya visi pribadi menghasilkan tulisan, menulis buku itu sejumlah usia saya. Jadi saya tuh punya visi kalau mati saya tuh meninggalkan tulisan buku itu sejumlah usia saya. Saya sekarang usianya 44 tahun. Buku saya sudah 2 kali lipatnya. Jadi visi saya sudah tercapai. Tapi apakah saya berhenti menulis? Tidak. Saya tetap menulis terus. Dalam posisi itu yang akan saya tinggalkan jadi amal jariah. Jadi kalau saya masih ingat betul yang disampaikan tausiahnya Ustadz Wahono itu kan bahwa ada 3 amalan yang nggak akan pernah putus pahalanya. Jadi 1 ilmu bermanfaat, yang kedua amal jariah, yang ketiga anak soleh solehah. Jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz Wahono waktu itu saya ingat betul dan ini kita implementasikan. Nanti itu tinggalan nyata. Mungkin mobil saya mati parkir, tanah parkir, sertifikat parkir, semuanya parkir semua. Tetapi ketika buku-buku saya yang dibaca oleh umat, yang dibaca ini masih digunakan, ini masing-masing dengan pola-pola seperti itu masih dimanfaatkan, itu berarti masih menjadi keabadian. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan
belangnya, tapi kalau manusia mati meninggalkan nama baik. Nah, disinilah yang sebenarnya kita bangun sastra milenial itu menjadi wujud nyata, karakter itu menjadi kebiasaan yang harus dilakukan, mungkin awalnya dipaksa. Contoh bahwa ketika teman-teman mahasiswa ini lihat anak kecil punya adik kecil ya, dulu dipaksa kalau mau minta pada kakaknya itu diminta gini, nyuwun dulu dong, kalau nggak nyuwun nggak dikasih. Lah ini sebenarnya wujud pemaksaan untuk bagaimana dilatih karakter. Lah itulah kedisiplinan nyata. Lalu kita kuatkan dalam kehidupan nyata, kita pahami tentang literasi numerik, hitung menghitung. Teman-teman tidak hanya kalau ada yang dihitung bisa berhitung, tapi kalau nggak ada yang hitung susah, suka lupa gitu ya. Apalagi yang dihitung ada gambarnya Pak Harto, ada gambarnya Pak Karno, ada Bung Hatta, itu lebih cepat menghitungnya. Nah, tapi kalau nggak ada gambarnya itu ya susah juga. Nah, inilah wujud nyata. Ada literasi keuangan, ada literasi digital. Nah, disinilah peran kita, literasi digital ini bisa dimanfaatkan sebagai media digital yang bisa dimanfaatkan secara utuh. Lalu ada literasi sains menjadi upaya kita, seperti hari ini, COVID ini sebenarnya wujud literasi religi yang berbasis sains. Jadi apa yang kita katakan virus corona, itu sebenarnya secara sains bisa diteliti, bisa dikaji. Yaitu bagian pemahaman kita. Literasi budaya dan kewargaan itu menjadi bagian penting yang harus kita realisasikan secara bersama-sama. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, inilah yang harus teman-teman lakukan. Kita tidak hanya sekedar menikmati karya, teman-teman punya peluang nyata untuk bisa merealisasikan itu. Maka lakukan poin-poin ini untuk bisa kita lakukan, kita bisa terintegrasi. Selain menikmati, membaca, memahami sastra, tapi kita juga menghasilkan karya. Wujudnya apa saja boleh. Nah, untuk bisa mewujudkan itu dengan apa? Lakukan upaya dengan niat. Innamal a'malu biniat. Kata Pak Ustadz Bahono itu harus ditegaskan betul. Niat itu akan kuat ketika kita kuatkan dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, tentukan objek yang akan ditulis. Apakah bersumber dari diri sendiri atau orang lain, atau konteks di sekitar kita. Ini yang akan mengantar kita. Apakah di media cetak, apakah di media online, apakah di radio, apakah di televisi. Semuanya ada, bergantung kemauan kita. Kalau kita orang-orang linguistik, orang-orang sastra, orang-orang bahasa, orang-orang pengajaran, semua media ada, bergantung kita mau atau tidak memanfaatkan itu. Yang ketiga, kumpulkan semua bahan pendukung untuk bisa menjadi bahan. Rata-rata kita kan selalu mengumpulkan bahan, tapi untuk menuliskan kembali kan susah. Karena tidak ada, kadang ada alasannya waktu, kesibukan, dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman ini yang luar biasa di FKIP itu, apa yang tidak sibuk, semuanya sibuk. Semuanya akan terlampaui. Nah, kemudian yang keempat, mulailah menulis dan tidak perlu berpikir baik dan buruk pada tulisannya. Yang sering menghambat kita tidak jadi menulis itu kan berpikir tulisan kita jelek, tulisan kita kurang baik. Ya enggak, saya berpikir itu. Jadi kita selalu berpikir baik. Lah kalau ditanya orang, tulisan itu aja saya juga bisa. Iya, saya bisa. Tapi saya udah jadi, jenengan belum. Kan gitu. Jadi posisinya kan menjadi salah satu pemantik yang harus menjadi semangat. Yang kelima, jangan merasa rendah diri atau berkeluh saya tidak bisa menulis. Nyatanya teman-teman bisa kuliah S1, S2, S3, bahkan S-tuntung, berarti bisa menulis. Jadi jangan pernah menghakimi diri sendiri kalau kita tuh nggak bisa. Kita tuh bisa gitu loh. Cuma sukanya orang itu menghakimi diri sendiri kalau saya itu nggak bisa, saya itu ini itu. Ya nggak usah. Kita selalu bangkit, semangatnya kita bangkitkan. Para mahasiswaku juga begitu. Mahasiswaku ini kan keren-keren. Mahasiswa Univet itu luar biasa. Luaran dari Univet ini salah satunya Pak Romadi ini loh. Nah, Pak Romadi itu hasil didikan dari Univet. Nah ini berarti kan bisa menjadi contoh juga bahwa luaran Univet itu ya Pak Romadi ini salah satunya. Berarti kan adik-adik mahasiswa bisa menjadi contoh. Nanti kalau misalnya pengen ketemu Pak Romadi lebih lama, buka di channel YouTube Pak Romadi, Muhammad Romadi Ratulisa. Nah itu mau ada materi kuliah, ada motivasi, ada literasi, apapun ada. Atau bisa juga nanti buka di arvusratulisa.id. Nah itu menjadi salah satu media yang Pak Romadi lakukan untuk pengembangan media literasi bersama-sama. Yang keenam, wujudkan draft tulisan kemudian baru dibaca ulang untuk diedit kembali. Jadi keberanianlah yang harus kita bangun ya. Nah, di sini yang tadi saya katakan. Untuk mengenal sastra milenial itu lakukan sebuah identifikasi baik yang kita baca lalu kita tuliskan kembali dengan 8D. Sesuatu yang dilihat itu pasti akan terkenang sepanjang masa, terkenang sepanjang hayat. Kita apa yang dilihat melalui ide, yang dilihat melalui mata, yang dilihat dengan hati pasti akan terkenang. Yang kedua, sesuatu yang dialami tidak akan terlupakan. Mengalami patah hati tidak bakal lali.
Pak Karno itu patah hati mungkin 2 kali, tapi Dek, kamulah yang terakhir buatku dan kamulah untuk masa depanku. Yang kemarin biarlah tidak kuingat lagi, hanya ku kenang dalam bayangan, gitu aja. Jadi posisi yang dialami seperti itu. Jadi posisi-posisi itu karena apa? Yang dirasakan, karena Mas Karno itu merasakan betul apa yang dilakukan saat ini untuk menyongsong masa depan. Tapi masa lalu tetap jadi kenangan, jadi nggak akan terlupakan. Lah karena apa? Dirasakan. Jadi sesuatu yang dirasakan itu akan selalu terkenang. Dan sastra itu menjadi wujud, ya. Sastra itu menjadi wujud. Dulce et ut ael itu betul-betul tidak akan lepas dari fungsi dan keindahan. Dan membaca sastra, menikmati sastra itu akan membuat kita lebih bijak, membuat kita lebih hidup, membuat kita lebih santun dalam posisi itu. Jadi dalam posisi itu akan menjadi salah satu hal. Yang kedua, yang dikerjakan. Ini Mas Wahono, Mas Karno, Mas Parmin dan kawan-kawan ini bekerja sudah sekian tahun. Itu kalau diwujudkan, hampir 1 bulan itu bisa menjadi 1 novel loh nek dituliskan. 1 bulan saja bisa jadi novel, bisa jadi 3 antologi puisi, bisa menjadi 3 naskah drama, bisa menjadi 3 opini, 3 buku opini, bisa juga menjadi berbagai hal yang bisa dikemas. Tapi kadangkala memang itu tidak mau dilakukan karena saya tahu teman-teman ini kadangkala mahasiswaku juga orangnya kan baik hati dan tidak sombong. Jadi kalau nanti tak tuliskan nanti dikira sombong. Jadi saya tahu betul. Jadi karena teman-teman orangnya baik hati dan tidak sombong sehingga itu tidak tuangkan langsung, tapi dinikmati dalam kehidupan nyata sehari-hari, ya. Nah, itu yang dikerjakan. Lalu yang dikomunikasikan seperti hari inilah, yang dikomunikasikan seperti ini. Ini kan menjadi hal yang menarik yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Teman-teman juga bisa merasakan, mahasiswa tahu. Ini menjalin komunikasi, mahasiswaku silahkan. Meskipun Pak Romadi 2NS, teman-teman di Univet, kita terbuka seluruh Indonesia. Pak Romadi teman kalian. Pak, kalian mau konsultasi dengan Pak Romadi dengan senang hati. Via online boleh, via kampus juga, luring juga boleh. Kita senantiasa terbuka. Teman-teman mau belajar boleh. Teman-teman mahasiswa membuat antologi puisi dengan Pak Romadi boleh. Ini selama pandemi ini kita Pak Romadi hampir setiap bulan tuh diminta untuk mendampingi dan kita buat antologi puisi itu rata-rata 2-3. Kemarin dari Bojonegoro sudah jadi terbit, kemarin dari Medan sudah terbit, dari Tapanuli Selatan sudah terbit, dari Kalimantan sudah, dari Papua sudah. Artinya kita nggak akan pernah berhenti untuk berkarya. Dan ini menjadi pemantik. Lah teman-teman Univet juga harus begitu, mahasiswa juga begitu. Sehingga saya lihat ini kan teman-teman sudah, kuncinya apa? Berkolaborasi. Ya ini sesuatu yang dikolaborasi itu penting. Hingga kalau karya nyata ini saya kira akan sangat menarik Mas Karno dan kawan-kawan. Kalau hasil ini nanti biar dikenang sepanjang masa dan membangun keabadian, ayo kita wujudkan nanti dalam bentuk puisi. Boleh 1 orang buat puisi, 1 puisi atau 2 puisi. Nanti kirim kalau misalnya tak terbitkan untuk kita jadi kenangan dari hasil ini. Jadi 1 orang membuat tulisan coretan 2 lembar atau berapa, nanti kita kumpulkan. Sehingga kegiatan ini betul-betul real dari sastra milenial yang kita kaji, sastra milenial yang kita diskusikan, sastra milenial yang kita kuatkan, kita wujudkan dalam bentuk antologi puisi. Jadi akan nyata, real, dan itu akan menjadi kenangan sepanjang hayat. Bahwa kita pernah bersama lewat virtual dan menghasilkan karya nyata untuk kehidupan masa depan. Ini kan luar biasa. Lalu sesuatu yang kita kritisi atau kita bicarakan, ini akan selalu tidak akan lepas dan lekang oleh waktu. Apalagi yang ke-8 ini, sesuatu yang disayangi. Kalau sesuatu yang disayangi itu pokoknya dilus-lus dan disayang-sayang. Tapi kalau Mas Dori yang disayang-sayang hilang gitu ya. Jadi mahasiswa biar tidak ambiar itu harus betul-betul senantiasa dikuatkan dalam konsep itu ya. Nah ini saya pengen sastra milenial ini bukan hanya menjadi jargon. Sastra milenial itu bukan hanya menjadi kenangan, tapi betul-betul direalisasikan. Setelah kita membaca, memahami, lalu diimplementasikan. Saya selalu katakan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena apa? Menulis dan membaca ini akan memantik sifat untuk keaktifan kita, untuk kreatif kita, untuk inovasi kita, dan produktivitas kita. Dan itu akan mendukung tridharma perguruan tinggi kita, baik dalam pendidikan pengajaran, penelitian pengabdian, ataupun pengembangan keprofesian kita secara berkelanjutan. Entah itu dalam bentuk buku, modul, jurnal, novel, antologi puisi. Jadi tidak semata-mata sing di dalam benak itu saya neng skopus, wah hidup kok hanya dengan skopus dan skopus. Apa bahagia gitu loh. Artinya kebahagiaan bukan hanya dengan skopus. Bahagia itu ya senyum, bisa berbagi tulisan, bisa berbagi cerita. Itu yang justru lebih indah itu. Jadi bukan malaikat kita itu malaikat skopus itu. Jadi menikmati jalan saja. Setiap karya yang kita hasilkan
kita publikasikan, ya itu lebih nilai kebermanfaatannya di situ. Entah melalui Scopus, melalui Sinta, jurnal atau media atau apa saja. Ya itulah yang harus kita. Maka untuk bisa mengindahkan dan meyakinkan kita, kuncinya satu, ketika menulis jangan karena embel-embel, tapi nulislah karena untuk ibadah. Jadi kita menulis untuk ilmu yang bermanfaat. Maka kalau itu kita jadikan standar dasar, maka kita menulis itu indah, menyenangkan. Dan dimuat dan tidak dimuat, ada ditolak dan tidak ditolak, itu ya enak dan enak, nggak akan ada beban. Sehingga posisi itulah yang kita bangun dalam konsep ini. Nah, nih jangan lupa, jadi di setiap event ini saya selalu mengajarkan pada guru, teman-teman, keluarga besar Ratu Lisa di seluruh Indonesia itu, minimal lah setiap gajian atau mendapat remun atau mendapat apa itu, minimal belilah 2 buku. 1 buku yang memang memantik motivasi dan profesi kita. Yang kedua buku agama yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan agama kita. Lah nanti pesan untuk anak cucu kita, Lenduk sesuk nek aku wis tuwa, buku-buku sing tak tuku kabeh iki tolong disumbangkan ke perpustakaan, tolong disumbangkan ke taman baca, sehingga bisa dimanfaatkan banyak orang. Jadi turun temurun. Jadi itu menjadi amal jariah kita. Lah inilah luar biasa. Teman-teman lihat saja, nek tuku celana, tuku baju aja seminggu sekali sanggup. Mosok beli buku 1 nggak bisa. Lah ini kan luar biasa. Sekali lagi ini menjadi bagian implementasi memahami sastra, bukan sekedar membaca. Tapi apa yang kita pahami, kita pantik lalu kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Seperti karya-karya buku inspiratif kayak gini akan memantik motivasi kita. Kalau Pak Jokowi bisa, kenapa saya tidak? Kalau Pak Bob Sadino bisa, kenapa saya tidak? Pak Khairul Tanjung dari Singkong bisa, saya kenapa tidak? Ini menjadi pemantik. Nah, dalam konsep-konsep seperti inilah yang nanti akan mengantarkan kita betul apa yang kita lakukan tadi saya katakan. Tidak salah ketika kita belajar dari semua media cetak, media online, sastra milenial yang kita kemas, entah itu di media cetak online maupun radio, televisi, semua dengan pola dari itu pembelajaran kita yang berbasis penelitian, buku teks, kemudian di jurnal, akreditasi maupun Scopus, semuanya nggak salah. Tapi itu menjadi pemantik menghasilkan karya nyata dengan sastra milenial itu seperti apa. Nah, ini pemanfaatan. Guru yang paling pintar itu bukan dosen, bukan guru, tapi Mbah Google. Nah, Mbah Google itu sekarang jadi guru besar kita yang tidak akan pernah lepas oleh waktu. Dan mereka, murid-murid kita, guru kita 24 jam. Ditanya apa, saya tak tanya Mbah Google dulu. Ya, orang tanya dosennya, ini tanyanya Mbah Google. Lah, bagaimana kita jadi dosen dan jadi guru, jadi mahasiswa itu bisa seperti Mbah Google itu loh. Ini kan keren. Artinya multifungsi, multi konteks dan multi bahasa yang bisa kita lakukan. Ini Mbah Google ini pertanyaan kita salah pun dibenerke lho. Apa sih mbok karepne iki to le? Nggih Mbah, enter jeleng kan gitu. Lah itulah kekuatan yang luar biasa ya. Dulu saya pernah bermimpi misalnya kita ngomong langsung dadi tulisan apa ya iso ya. Itu ternyata sekarang teman-teman buka aja itu di WA itu kita ngomong bisa jadi tulisan ya. Jadi posisi itu yang kita lakukan ya. Nah, ini pengembangan yang harus kita lakukan. Tetap literasi digital itu menjadi utama untuk kita memahami sastra milenial agar kita bisa melihat sastra-sastra di seluruh Nusantara dan juga dunia. Melalui internet kita bisa mengenal. Dulu kita mungkin mau ke Singapura aja mikir untuk paspornya, mikir biaya. Tapi sekarang melalui internet, melalui Mbah Google kita bisa menelusuri seluruh dunia. Dan itu kita bisa melihat aneka perkembangan sastra dunia di sana. Lah, di sini harus kita ketahui. Maka disinilah yang saya katakan mahasiswaku, Bapak Ibu dosen, guru, dan semua peserta webinar hari ini, bahwa kita harus memiliki PDB. Ini rumusnya Pak Hermawan Kartajaya dalam pemasaran. Manusia itu harus memiliki PDB, positioning, different, dan juga branding. Jadi kita sadar betul posisi kita saat ini bagaimana, seperti apa. Betul kita sebagai dosen, betul kita sebagai mahasiswa. Tapi pembeda kita dengan dosen lain apa? Kemudian dari situ yang mahasiswa, kita sama-sama mahasiswa, tapi pembedanya apa? Secara langsung, mungkin mohon maaf, saya juga tidak tahu pembeda saya apa. Saya diundang teman-teman untuk bersilaturahmi ke Unified ini, saya yakin saya punya pembeda.
Kalau nggak punya pembeda, nggak mungkin saya akan diundang Mas Karno, diundang Pak Wahono kembali untuk berguru pada beliau-beliau. Nah, berarti saya ada bedanya. Mungkin karena ketok saya cek kurang pinter, urung iso, lah akhirnya diundang lagi. Ini bagian untuk pembeda, untuk kita bisa nyambung silaturahmi. Tapi yang saya sangat luar biasa, pemantik kita adalah silaturahmi. Silaturahmi ini nggak bisa terlepas. Ini bagian yang harus kita rawat. Maka akan menjadi branding. Tadi saya katakan, branding inilah dari kita, mungkin dari karya, kita mungkin dari strategi, kita mungkin dari pengalaman. Ini menjadi pembeda, maka menjadi brandingnya, menjadi pembeda. Maka dalam pembeda-pembeda inilah yang kita miliki. Mahasiswa, oke, mahasiswa sastra bahasa Indonesia di Univet. Tapi pembedanya dengan mahasiswa di UNS apa? Mahasiswa di Univet, saya mahasiswa Univet Pak Romadi. Tapi saya sudah punya 3 novel, sekarang semester 7 sudah punya 3 novel. Itu pembeda mahasiswa. Pak Romadi, saya mahasiswa semester 1. Sama-sama semester 1 dengan mahasiswa saya di kelas ada 30 orang misalnya, tapi saya punya 3 antologi puisi Pak Romadi. Nah, ini kan keren, itu pembeda gitu lah. Nah, atau misalnya pembeda lagi, Pak, saya semester 1, tapi bedanya saya dengan dosen-dosen saya, bedanya dengan mahasiswa saya, hampir tulisan saya setiap minggu muncul di media cetak dan nasional. Ini pembeda. Lah, disitulah sudah saatnya misalnya teman-teman, ini sekilas misalnya bagi dosen sama-sama pembeda. Ini mungkin ini di UNS. Di UNS saya dari sekian ini, mungkin dari ranking afiliasi saya di sisi tulisan saya di posisi nomor 66 dari sekian. Bapak Ibu kalau misalnya lihat di Google Cendekia, citasi saya itu di sini kalau di UNS citasi saya masuk yang tertinggi. Nah, artinya di Scopus saya juga tidak mendewakan Scopus, tapi juga secara tidak langsung dokumen saya di sana ada juga. Artinya apa? Dalam posisi seperti ini akan menjadi branding pengembangan yang memang kita lakukan. Oleh karena itu